Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Bab 161 Kejutan Pembentukan Inti. Nangong Xiaoyun mengangguk. Kekuatan spiritual yang dahsyat melonjak seperti gelombang, menyebabkan arus udara di sekelilingnya berputar. Ia menyapu gumpalan debu yang berputar-putar di sekitar kakinya. Para pengikut Sekte Awan Hijau tidak dapat menahan rasa kagum dalam hati mereka. Alam pembentukan inti. Sungguh sulit dipercaya dia baru bergabung dengan Paviliun Mekanisme Surgawi tahun lalu. Putri ajaib pertama dari Paviliun Mekanisme Surgawi pantas menyandang namanya. Dalam hal kekuatan, dia mungkin bukan yang pertama di Paviliun Mekanisme Surgawi, tetapi dalam hal potensi, dia tidak diragukan lagi tak tertandingi. Nangong Xiaoyun mengambil posisi, mengaktifkan teknik kultivasinya, dan berkata, Liu Qingxian, serang. Semua orang menoleh menatap Liu Qingxian. Meskipun mereka tidak memiliki harapan tinggi terhadap Liu Qingxian, bisa menyaksikan keindahan nomor satu Sekte Awan Hijau dari dekat adalah suguhan visual yang langka. Saat kedua belah pihak hendak terlibat dalam pertempuran, Jiang Fan menyemangati, kakak senior, berikan yang terbaik. Jangan ada beban. Pertempuran hari ini, meskipun Anda tidak menang, Anda menang. Seorang murid dari 9 sekte, mampu menyamai putri paling jenius dari Paviliun Mekanisme Surgawi dalam hal alam, sudah merupakan cerita yang bagus. Sekalipun dia kalah, tak seorang pun akan berpikir dia kurang. Sebaliknya, mereka akan memujinya karena bakatnya yang luar biasa, tidak kalah dengan Paviliun Mekanisme Surgawi. Jika dia menang, itu akan menjadi kehormatan besar. Karena itu, jika dia menang, bagus. Jika dia kalah, itu tidak masalah. Liu Qingxian memahami makna ini, dan pikirannya yang agak gugup segera menjadi tenang. Dia mengangguk dan menatap Nangong Xiaoyun dengan tenang. Saat kedua belah pihak hendak mulai bertarung, Jiang Fan meninggalkan medan perang dan kembali ke sisi Liu Wuchen. Liu Wuchen tidak dapat menahan diri untuk tidak menegur, sebelum pertempuran besar, apakah kamu menyeretnya ke bawah karena kamu khawatir dia tidak akan kalah telak, tidak akan cukup memalukan. Jiang Fan menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Guru, kakak senior telah membuat kemajuan besar, dia mungkin tidak akan kalah dalam pertempuran ini. Kemajuan besar. Liu Wuchen teringat adegan mereka berpelukan di ruang rahasia dan tidak bisa menahan tawa karena marah. Kalau begitu aku harus berterima kasih padamu karena telah menolongnya. Apakah Jiang Fan ini tidak memiliki kesadaran diri sama sekali? Dia jelas-jelas sedang menyeret Liu Qingxian ke bawah. Wang Chengjian mengerutkan kening dan berkata, adik muda, kamu tidak akan mengatakan bahwa memeluk adik muda Liu adalah untuk meningkatkan kekuatannya, bukan? Sungguh menakjubkan Jiang Fan berani mengatakannya. Tapi, saat itu juga, Liu Qingxian dengan cepat melepaskan kekuatan spiritualnya. Kekuatan spiritual itu, yang bagaikan aliran air yang tak henti-hentinya, melonjak dengan sangat dahsyat, menyebabkan dia tercengang. Guru, kekuatan spiritual Suster Junior tampaknya kurang. Lapisan ke-9 dari alam pendirian yayasan, apakah sekuat itu? Untuk waktu yang lama, tidak ada jawaban. Dia menoleh dan melihat Liu Wuchen sudah berdiri dari kursinya karena terkejut. Matanya terbuka lebar, dan dia bergumam, pembentukan inti. Ini adalah alam pembentukan inti. Kemudian dia tidak dapat menahan kegembiraannya yang luar biasa, putriku berhasil menembus alam formasi inti. Telah menembus alam formasi inti. Dia hampir tidak dapat mempercayainya. Putrinya telah terjebak di lapisan ke-9 alam pendirian fondasi selama setengah tahun, meski dia berusaha keras membantunya membentuk inti, tetapi sia-sia. Namun dia sendiri tiba-tiba membentuk inti. Kegembiraan yang tiba-tiba itu membuatnya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Wang Chengjian tercengang, alam formasi inti. Dia mengira bahwa dirinya akan berhasil mencapai lapisan ke-9 dari alam pendirian pondasi, dan menyamai Liu Qingxian. Namun sekarang, dia telah melangkah ke alam formasi inti. Hal ini membuatnya merasa agak rendah diri,
Namun di sisi lain, jika dia saja tidak layak bagi Liu Qingxian, maka Jiang Fan bahkan lebih tidak layak lagi. Baru saat itulah dia merasa sedikit lebih baik. Murid-murid dan tetua lainnya tentu saja juga sangat terkejut. Tang Tianlong menggertakkan giginya sedikit dan berkata, "Tuan, haruskah kita terus menonton?" Dia datang untuk mengamati teknik kultivasi Liu Qingchen, dengan harapan dapat meningkatkan peluangnya mengalahkannya setelah berhasil menembus lapisan ke-9 dari alam pendirian pondasi. Tetapi sekarang, dia telah berhasil menembus alam formasi inti. Bagaimana dia bisa menang? Sekalipun dia berhasil mencapai Foundation Establishment Realm, dia tidak akan bisa menang. Wajah Feng Guchan berubah sangat jelek. Apa-apaan ini? Bagaimana dia bisa menembus alam formasi inti? Sejak kapan alam formasi inti begitu mudah ditembus? Bahkan dengan pil roh dari paviliun mekanisme surgawi, dibutuhkan setidaknya 3 untuk memastikan keberhasilan. Namun, paviliun mekanisme surgawi bahkan tidak memiliki satu pun. Bagaimana Liu Qingxian berhasil menembusnya? Dengan ini, puncak Master Sekte memiliki 1 murid lagi di alam formasi inti. Sangat meningkatkan prestise puncak Master Sekte. Memangnya kenapa kalau dia berhasil menembus Core Formation, dia tetap kalah? Feng Guchan berkata dengan marah. Murid-murid di sekitar pun menjadi gempar. Liu Qingxian benar-benar berhasil menembus penghalang dan menjadi Master Alam Formasi Inti. Pembentukan inti, jurang yang tidak dapat dilewati oleh 99% seniman bela diri. Ketenaran 4 peri dari 9 sekte pantas disebut demikian. Sayang sekali sumber daya kakak senior kurang, teknik kultivasinya lebih rendah daripada Nangong Xiaoyun, kalau tidak, pertandingan ini akan menarik. Ya, meskipun kakak senior Liu berhasil mencapai alam formasi inti, menang masih sangat sulit. Para penonton mulai mendidih. Bahkan dengan sifat Liu Qingxian yang dingin dan sombong, dia tidak dapat menahan rasa bangganya saat ini. Dia melirik Jiang Fan dari sudut matanya, merasakan rasa terima kasih yang kuat. Ketika dia melihat Nangong Xiaoyun lagi, dia merasakan keyakinan untuk menang. Jiang Fan telah banyak membantunya, dia tidak bisa mengecewakannya. Ayo! Liu Qingxian tidak ragu lagi dan menghunus pedangnya sambil mengayunkannya. 100 putaran dan 1000 pengembalian. Dia memegang pedang ungu, sosoknya yang anggun memberikan tebasan yang dahsyat. Energi pedang bagaikan benang yang nyata, berterbangan kemana-mana dan menebas ke arah Nangong Xiaoyun. Kekuatan satu pedang, membuat pengikut Sekte Awan Hijau merasa malu. Tang Tianlong menunjukkan ekspresi yang sulit. Untuk pedang yang satu ini, dia bertanya pada dirinya sendiri apakah tidak ada cara untuk mengambilnya. Murid-murid lainnya bahkan tidak perlu disebutkan. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak bimbang dalam hati, berpikir Liu Qingxian mungkin memiliki kesempatan untuk menang. Namun, momen berikutnya membuat hati semua orang hancur. Hanya melihat Nangong Xiaoyun melengkungkan bibirnya, tidak ada bedanya dengan tahun lalu, kan? Pohon palem bunga yang hancur. Teknik telapak tangannya yang sudah lama terkumpul, tiba-tiba menyerang. Jejak telapak tangan dengan kekuatan spiritual yang nyata meledak. Pedang Qi yang berputar-putar bertemu dengan jejak telapak tangan kekuatan spiritual dan meleleh seperti kepingan salju. Dan jejak telapak tangan kekuatan spiritual tidak berkurang, menyerang keras Liu Qingxian. Liu Qingxian buru-buru mengayunkan pedangnya lagi. Nangong Xiaoyun tertawa, tidak ada gunanya. Ini adalah teknik tingkat tinggi mendalam terkuat dari paviliun mekanisme surgawi milikku. Aku secara khusus meminta Master Pavilion untuk memberikannya kepadaku untuk mengalahkanmu. Keahlianmu dalam ilmu pedang sama sekali tidak ada tandingannya. Dengan itu, dia melompat maju, mendorong jejak telapak tangan kekuatan spiritual ke arah Liu Qingxian. Gerakan pedang yang dilakukan Liu Qingxian langsung hancur oleh jejak telapak tangan kekuatan spiritual. Atas desakan Nangong Xiaoyun, jejak telapak tangan kekuatan spiritual itu menerobos seolah-olah bambu, melemparkan pedang ungu milik Liu Qingxian dari tangannya. Hal ini menimbulkan desahan dari seluruh arena. Sudah berakhir, tanpa pedangnya, dia tidak punya kesempatan. Kakak senior Liu akhirnya kalah karena teknik kultivasinya yang buruk. Feng Guchan merasa sedikit lega dan mendengus. Menang, sungguh tidak masuk akal.
Namun, Liu Wuchen merasa sedikit kecewa. Suasana hatinya yang sebelumnya gembira kini jauh lebih tenang. Dia menghibur dirinya sendiri, menembus alam formasi inti saja sudah mengesankan. Kalah ya kalah. Namun, tepat saat dia selesai berbicara, Liu Qingxian memperlihatkan senyum licik yang tidak bisa disembunyikannya. Nangong Xiaoyun, apakah kamu pikir kamu menang? Nangong Xiaoyun terkejut, jantungnya berdebar tak karuan. Dia punya firasat buruk. Dia tergesa-gesa mencoba mundur, tetapi karena dia sudah berhasrat untuk menang sebelumnya, jarak di antara mereka sudah terlalu dekat. Mundur itu sulit. Dengan pupil matanya yang terus mengecil, dia hanya bisa menyaksikan Liu Qingxian mengeksekusi teknik jari yang sangat dikenalnya. Liu Qingxian juga tersenyum dan melepaskan serangan yang kuat. Jari hancur surgawi. Bab 162, kau bilang dia murid yang buruk. Gedebuk. Hanya dalam sekejap, kekuatan jari yang tak tertandingi menembus jejak telapak kekuatan spiritual dan memukul dada Nangong Xiaoyun. Retakan. Cermin pelindung jantung yang dipakainya hancur seketika, menahan hantaman itu. Akan tetapi tenaga yang tersisa masih melemparkannya beberapa zang jauhnya. Wajah Yu Yunzi yang selalu tenang menegang. Dia menjentikkan lengan bajunya dan segera berlari keluar untuk menangkap Nangong Xiaoyun yang terjatuh. Nangong Xiaoyun memegangi dadanya yang sakit. Matanya membelalak, dia mempelajari teknik jari tingkat bumi. Yu Yunzi bahkan lebih tercengang darinya. Dia menatap Jiang Fan dengan tak percaya dan bergumam, bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar berhasil mengajarkan jari hancur surgawi kepada Liu Qingxian. Dalam waktu sesingkat itu, bagaimana dia bisa memahami teknik itu sampai sejauh itu? Seluruh penonton berteriak dengan suara yang memekakkan telinga. Kakak senior Liu, menang. Sekte awan hijau kita menang. Kami mengalahkan paviliun mekanisme surgawi. Kemenangan yang tak terduga itu membuat mereka tak terkendalikan kegembiraannya. Pengikut-pengikut Sekte Awan Hijau mengalahkan anak ajaib pertama dari paviliun mekanisme surgawi adalah suatu kehormatan yang tidak pernah terdengar di antara 8 sekte lainnya. Para murid terkagum-kagum dengan kemenangan itu. Liu Wuchen dan para tetua terkejut dengan teknik jari yang baru saja ditunjukkan Liu Qingxian. Feng Guchan tidak dapat mempercayainya, teknik tingkat bumi. Bagaimana mungkin itu adalah teknik tingkat bumi? Dari mana dia mendapatkan teknik tingkat bumi? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Liu Wuchen. Karena curiga dialah yang mengajarkannya. Siapa yang tahu, ekspresi Liu Wuchen bahkan lebih terkejut daripadanya. Dari mana Qingxian mendapatkan teknik tingkat bumi? Siapa yang mengajarkannya padanya? Pada saat ini, Yu Yunzi berjalan mendekat, wajahnya tampak agak cemberut, dan berkata, Master Sekte Liu, Anda telah membesarkan putri Anda dengan baik. Selamat. Keajaiban pertama dari paviliun mekanisme surgawi sebenarnya kalah dari murid dari Sekte Awan Hijau. Jika berita itu tersebar, itu akan sangat merusak martabat paviliun mekanisme surgawi. Jika dia tahu, dia seharusnya tidak membiarkan Nangong Xiaoyun bertanding. Liu Wuchen buru-buru membalas sapaan itu, Nona Nangong hanya bersikap baik. Yu Yunzi memang merasa sedikit kesal. Dia tidak menyangka Nangong Xiaoyun kalah dari Liu Qingxian, tetapi kalah dari Jiang Fan, tetua yang luar biasa kuat itu. Tanpa bimbingannya, Liu Qingxian bahkan tidak dapat menerobos ke alam formasi inti. Apalagi mengalahkan Nangong Xiaoyun. Master Sekte Liu tidak perlu bersikap rendah hati. Kemenangan Liu Qingxian adalah karena tetua Jiang. Yu Yunzi mendesah. Memiliki sesepuh seperti itu adalah keberuntungan besar bagi Sekte Awan Hijau Anda. Liu Wuchen tertegun dan bingung, Penatua Jiang. Wakil Master Paviliun Yu, apakah Anda salah? Sekte Awan Hijau memiliki 9 tetua, dan tak seorang pun di antaranya bermarga Jiang. Pada titik ini, bukan hanya Yu Yunzi yang tercengang. Nangong Xiaoyun juga tercengang. Bagaimana itu bisa salah? Jiang Fan berdiri tepat di sebelah Liu Wuchen, bukan. Kesalahan apa yang mungkin terjadi? Nangong Xiaoyun bertanya dengan ekspresi bingung, lalu siapa dia? Mungkinkah dia sebenarnya bukan bernama Jiang Fan, dan nama belakangnya bukan Jiang?
Mengikuti jari telunjuknya, Liu Wuchen menatap Jiang Fan dengan heran. Meskipun dia tidak tahu mengapa seseorang seperti Nangong Xiaoyun peduli dengan murid kecil seperti Jiang Fan. Dia dengan cepat memperkenalkan, ini adalah muridku yang tidak layak, Jiang Fan. Jiang Fan, kemarilah dan beri hormat pada Nona Nangong. Dia adalah prodigi pertama dari Paviliun Mekanisme Surgawi, dengan bakat jalur bela diri yang luar biasa dan pemahaman yang luar biasa. Bimbingan apapun darinya akan bermanfaat bagi Anda seumur hidup. Jiang Fan mengangguk. Dia datang ke hadapan Yu Yunzi dan Nangong Xiaoyun, menangkupkan tinjunya, dan berkata, "Wakil Paviliun menguasai Anda, Nona Nangong." Jiang Fan dari Sekte Awan Hijau, menyapa kalian berdua. Meskipun dia pernah berinteraksi dengan mereka sebelumnya, ini adalah perkenalan formal pertama. Yu Yunzi menatap Jiang Fan dengan tercengang, tatapannya kosong. Di sisi lain, Nangong Xiaoyun tampaknya mengalami sedikit pembekuan otak. Si tua Jiang yang pernah membunuh Raja Binatang dengan satu pedang, melepaskan pedang Qi yang mengguncang langit. Si tua Jiang yang bisa memanggil energi spiritual tak terbatas sesuka hatinya, dengan akar roh yang luar biasa kuat. Penatua Jiang dengan pemahaman surgawi, yang menguasai teknik jari tingkat bumi hanya dalam beberapa jam dan mengajarkannya kepada Liu Qingxian dalam waktu setengah hari. Kau memberitahuku, dia sama sekali bukan seorang penatua, tapi hanya seorang murid dari Sekte Awan Hijau. Dan seorang murid yang tidak layak pada saat itu. Murid yang tidak layak dari keluarga mana yang bisa menjadi luar biasa ini? Sesuatu seakan tersangkut di tenggorokan Yu Yunzi, dan setelah tergagap cukup lama, akhirnya dia berkata, "Master Sekte Liu. Kamu bilang, dia adalah murid yang tidak layak." Liu Wuchen merasa seperti sedang duduk di antara jarum dan peniti. Dia sangat tidak mau ditanya tentang Jiang Fan. Murid yang tidak memiliki akar roh ini hanyalah aibnya. Namun karena Yu Yunzi secara khusus bertanya, dia tidak punya pilihan selain menguatkan diri dan berkata, dia memang murid yang tidak layak, menyinggung mata wakil Master Paviliun Yu. Nangong Xiaoyun berdiri tercengang, tidak dapat mempercayai penilaian Liu Wuchen. Murid yang luar biasa seperti itu, malah dia sebut tidak layak. Dia menelan ludah dan berkata, Master Sekte Liu, mungkinkah ada kesalahpahaman? Salah paham. Liu Wuchen tampak malu dan menghela nafas, Nona Nangong tidak tahu. Bukan berarti saya meremehkan murid ini, tetapi dia memang tidak layak. Karena dia adalah murid tanpa akar roh. Apa? Tanpa akar roh? Akar roh yang mengerikan di aula jiwa bela diri yang memanggil energi spiritual dari radius beberapa mil, lalu apa itu? Nangong Xiaoyun membuka mulutnya untuk berbicara, kamu, memem. Yu Yunzi mengalihkan pandangannya, dan segera menutup mulutnya agar tidak bisa bicara lebih jauh. Dia berkata kepada Liu Wuchen, Master Sekte Liu, karena telah mengganggu Anda selama berhari-hari, kami permisi dulu. Harap segera menindaklanjuti pemberitahuan dari Paviliun Mekanisme Surgawi. Liu Wuchen menangkupkan kedua tangannya dan menyaksikan mereka berdua pergi menaiki derek terbang. Mereka telah meninggalkan Sekte Awan Hijau cukup jauh. Nangong Xiaoyun melepaskan diri dari genggaman Yu Yunzi, berusaha mengatur napas, dia berkata, apakah kamu mencoba mencekikku? Mengapa kamu tidak membiarkanku berbicara? Yu Yunzi, yang sekarang gemetar karena kegembiraan, berkata, harta karun. Kami menemukan harta karun yang tak ternilai. Seorang jenius luar biasa dengan akar roh yang tak tertandingi, dan Liu Wuchen memiliki mata tetapi gagal melihat, memperlakukannya sebagai murid yang tidak layak. Nangong Xiaoyun mulai mengerti mengapa Yu Yunzi menghentikannya untuk bertanya lebih lanjut. Wakil Master Paviliun, apakah Anda berencana merekrut Jiang Fan di bawah komando Anda? Yu Yunzi berseru dengan gembira, tentu saja. Begitu si ajaib ini dibesarkan, dia pasti akan menjadi tokoh yang dominan di masa depan. Ini akan sangat menguntungkan saya dan Paviliun Mekanisme Surgawi. Begitu Bistide teratasi, aku akan segera menemukan cara untuk membawanya ke Paviliun Mekanisme Surgawi. Nangong Xiaoyun tiba-tiba mengerti. Lalu dengan cepat bertanya dengan ragu, tapi, bagaimana kalau orang lain menemukan sifatnya yang luar biasa?
Siapakah yang tahu kapan bis tidak akan berakhir? Dan Jiang Fan begitu luar biasa, akan sulit bagi orang lain untuk tidak menyadari keunggulannya. Kalau begitu, belum tentu semuanya berjalan sesuai keinginan Yu Yunzi. Mendengar ini, Yu Yunzi juga merasa cemas. Jika bakat mengerikan ini direbut orang lain, dia akan marah dan memperpendek umurnya 3 tahun. Siapapun yang mencoba merebutnya, aku akan melawan mereka sampai mati, katanya dengan garang. Nangong Xiaoyun kemudian bertanya, tapi, bagaimana jika Liu Wuchen yang menemukannya? Yu Yunzi tercengang. Jiang Fan adalah murid mereka. Jika Liu Wuchen tiba-tiba menyadari sifat luar biasa Jiang Fan, tentu saja dia tidak akan melepaskan muridnya ini. Setelah merenung sejenak, Yu Yunzi mendengus, memangnya kenapa kalau dia menemukannya? Jiang Fan telah diperlakukan sebagai murid yang tidak layak, apa haknya untuk terus menjadi gurunya? Mendengar bahwa Yu Yunzi bermaksud untuk merebut Jiang Fan dengan paksa, Nangong Xiaoyun mendecak lidahnya. Jika saatnya tiba, dia bertanya-tanya seberapa dalam Liu Wuchen akan menyesalinya. Bab 163 Murid Dokter Abadi. Di sisi lain, Liu Wuchen mengangkat alisnya dan menghela napas, lalu tertawa terbahak-bahak. Qingxian, kamu membuat ayahmu begitu bangga. Liu Qingxian mengangkat rambutnya, tidak dapat menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Tetapi dia tidak lupa bahwa kemenangannya kali ini berkat Jiang Fan. Ayah, kemajuanku berkat Jiang Fan. Jiang Fan. Senyum Liu Wuchen langsung menghilang, dan dia berkata, berkat dia. Untungnya, kamu menang. Jika kamu kalah, aku tidak akan membiarkan dia pergi. Liu Qingxian berkata dengan nada mendesak, kali ini Jiang Fan benar-benar pantas mendapatkannya. Kamu harus memberinya hadiah yang pantas. Dia agak menyesal menyembunyikan kebenaran tentang akar spiritual tingkat 9 Jiang Fan dari ayahnya. Akibatnya, ayahnya memperlakukan Jiang Fan seperti ini. Namun, sudah terlambat untuk mengakui kebenarannya sekarang. Karena penampilan Jiang Fan benar-benar melampaui ekspektasinya. Sosok yang begitu mengerikan, jika dipublikasikan, anggota kuat Paviliun Mekanisme Surgawi akan menjadi yang pertama mencoba membawanya pergi. Orang lain dari 8 sekte juga akan berusaha sekuat tenaga untuk mencurinya. Dan mereka yang menentang sekte awan hijau bahkan mungkin akan menyakiti Jiang Fan. Jadi, masalah ini sekarang berada di luar kendalinya. Liu Wuchen 100% tidak bersedia. Apa sebenarnya yang kamu lihat pada orang ini? Namun hari ini, putrinya telah membawa kejayaan bukan hanya bagi dirinya sendiri dan puncak Master Sekte, tetapi juga bagi seluruh Sekte Awan Hijau. Permintaannya adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak Liu Wuchen. Dia lalu menatap Jiang Fan dan berkata dengan kesal, hadiah apa yang kamu inginkan? Jiang Fan menganggapnya lucu sekaligus menjengkelkan. Tentu saja, dia tidak berdiri dalam upacara itu. Lagi pula, dia telah banyak membantu putri Liu Wuchen, apa salahnya menerima hadiah? Baru saja menjalani kultivasi di Aula Suci dan Aula Jiwa Bela Diri, tingkatan dan teknik kultivasinya telah meningkat pesat. Saat ini, dia benar-benar tidak dapat memikirkan hadiah apa yang dia butuhkan. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, bisakah saya menyimpan hadiah itu dan memintanya saat saya membutuhkannya nanti? Liu Wuchen, terlalu malas untuk bertanya lebih lanjut, berkata, terserah kau saja. Kemudian dia melihat ke sekeliling kerumunan dengan wajah gembira. Liu Qingxian telah menerobos ke formasi inti dan juga memperoleh kemenangan besar atas putri kebanggaan Paviliun Mekanisme Surgawi, kebahagiaan ganda. Sekte kami akan memberikan setiap murid sekte dalam sepotong obat spiritual senilai 100 batu kristal, yang dapat diambil di puncak obat. Seluruh tempat bersorak gembira. Tidak seorang pun menyangka bahwa Master Sekte yang biasanya pelit akan memberikan hadiah sebesar itu kepada seluruh sekte. Jiang Fan tersenyum. Bahkan kaki nyamuk pun masih daging. Lagi pula, dia memang membutuhkan pengobatan spiritual. Jika tidak, kilin kecil akan berlari ke taman obat untuk mengambil material surgawi dan harta duniawi untuk dimakan. Karena itu, dia mengikuti orang banyak ke Medicine Peak. Meskipun mereka telah menerima pemberitahuan dari Master Sekte, waktunya terbatas, dan puncak kedokteran tidak punya cukup waktu untuk bersiap.
Ratusan ribu pengikut mengerumuni puncak kedokteran. Adegan itu bisa dibayangkan. Puncak kedokteran hampir terinjak-injak. Semua orang berbaris. Siapapun yang mendorong akan keluar. Dalam kekacauan, Wen Hongyao bersandar pada tongkat, memimpin para pengikutnya untuk memblokir pintu masuk puncak. Dia mengamati sekelilingnya dengan wajah muram. Semua murid, ketika terlihat, mengecilkan leher mereka dan berbaris dengan patuh. Jiang Fan menganggapnya lucu sekaligus menjengkelkan. Semua orang di sekte tahu reputasi buruk Penatua Wen. Hah! Jiang Fan. Wen Hongyao melihat Jiang Fan di tengah kerumunan dan memarahi. Apa yang kamu lakukan di antrean? Cepat masuk. Hah! Para murid yang antri dengan patuh segera merasa tidak puas. Mengapa seseorang yang tidak memiliki akar roh dapat memotong antrean sementara mereka harus menunggu? Penatua Wen, mengapa? Seorang murid yang tidak puas bergumam. Wen Hongyao meliriknya ke samping, jika kamu tidak senang, keluar saja. Jiang Fan, kemarilah. Di tengah banyaknya mata yang tidak puas. Jiang Fan dengan malu memotong antrean dari ujung, dan menjadi yang pertama memasuki puncak gunung Medicine Peak. Mendapatkan begitu banyak kebencian hanya demi sebagian pengobatan spiritual, sungguh tidak sepadan. Wen Hongyao memutar matanya ke arahnya. Sebagian, itu untuk orang lain. Kau pikir aku akan memberimu satu porsi saja? Dia mendorong nampan penuh obat spiritual ke arah Jiang Fan, sambil melambaikan tangannya, ambil sebanyak yang kau mau. Hah! Para murid yang mengantri merasa gelisah. Obat spiritual di puncak obat semuanya dimurnikan dari material surgawi dan harta duniawi. Setiap porsi setidaknya bernilai 100 batu kristal. Jiang Fan dapat mengambil beberapa porsi, senilai ribuan batu kristal. Jiang Fan juga tercengang, Penatua Wen, apa yang sedang kamu lakukan? Wen Hongyao menepuk bahunya sambil tertawa, kamu sudah berbuat baik pada keponakanku, apa artinya semua ini jika dibandingkan dengan itu? Dia menatap Jiang Fan dengan penuh kasih sayang, lebih lembut daripada menatap putranya sendiri. Berkat dukungan penuh Jiang Fan, keponakannya secara menakjubkan telah menjadi ketua bintang 5. Tidak peduli seberapa banyak dia berterima kasih kepada Jiang Fan, itu tidak akan cukup. Jadi begitulah adanya. Jiang Fan tidak lagi berdiri dalam upacara, dengan santai mengambil sekitar 10 porsi obat spiritual dan memasukkannya ke dalam tasnya. Ini akan menjadi makanan yang cukup untuk Kilin kecil selama beberapa hari. Pada saat ini, Wen Shengnan mengangkat roknya dengan gembira dan berlari mendekat. Bibi, lihat siapa yang datang. Di belakangnya berjalan seorang lelaki tua berjubah putih dengan kedua tangan di belakang punggungnya, rambutnya yang mulai memutih, dan wajah yang muda, berjalan cepat. Wajahnya sangat kemerahan. Melihat orang itu, Wen Hongyao terkejut, lalu bergegas maju untuk menyambutnya, Kakak Sangguan, mengapa kamu datang? Kakak Sangguan tidak lain adalah mantan tabib surgawi nomor 1 dunia, murid dari tabib surgawi abadi, Sangguan Seng. Wen Hongyao berutang statusnya saat ini sepenuhnya kepada bimbingan Sangguan Seng di masa lalu. Dia tentu saja memperlakukannya dengan penuh hormat. Sangguan Seng menatap Wen Hongyao yang sudah tua, lalu mendesah, 30 tahun telah berlalu, kau dan aku sama-sama sudah tua. Jika tubuh tua ini tidak pergi mengunjungi teman-teman lamanya sekarang, mungkin ia tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Wen Hongyao tersentuh oleh kata-katanya. Seolah-olah melihat pemandangan yang jauh 30 tahun lalu, saat mereka membahas pengobatan. Dia menyeka matanya yang basah, lalu berkata, Kakak Sangguan, silakan masuk dan biarkan aku menunjukkanmu sekitar puncak obat. Para pengikut yang mengantre tampak terkejut, menatap lelaki tua itu dengan pandangan awet muda. Mereka semua minggir dengan hormat. Sangguan Seng, dokter surgawi nomor 1 di wilayah 9 sekte. Saat ini, dia adalah tetua agung dari sekte tertinggi, yang bertanggung jawab atas puncak pengobatan. Status dan kebaikannya dihormati. Keterampilan medisnya tak tertandingi. Bahkan sebagai tetua agung, dia merupakan seseorang yang diperlakukan sebagai senior oleh para master 9 sekte dengan rasa hormat yang tinggi. Siapa yang berani bersikap kurang ajar di depannya?
Sang Guan Sheng melangkah ke puncak, memperhatikan Jiang Fan berdiri di samping Wen Hongyao, dan bertanya, apakah ini muridmu? Wen Hongyao menunjukkan ekspresi pahit, saya tidak seberuntung itu. Oh. Sang Guan Sheng menatap Wen Hongyao dengan ekspresi terkejut, kamu telah banyak berubah selama bertahun-tahun, tidak sekeras sebelumnya. Wen Hongyao di masa lalu tidak akan pernah mengucapkan kata-kata pujian kepada juniornya. Tidak menegur sudah merupakan pujian tertinggi. Sekarang, dia benar-benar telah mengucapkan kata-kata seperti itu, yang kedengarannya sangat asing baginya. Wen Hongyao menghela napas, kakak Sang Guan, jika kamu tahu betapa hebatnya bakat pemuda ini dalam memurnikan obat, kamu tidak akan berkata seperti itu. Begitukah? Sang Guan Sheng acuh tak acuh. Dia telah melihat banyak sekali orang yang disebut jenius di bidang pengobatan. Standar-standarnya sangatlah tinggi. Apa yang dianggap Wen Hongyao sebagai seorang jenius, mungkin tidak demikian di matanya. Pada saat ini, Wen Shengnan juga memperhatikan Jiang Fan, menunjukkan rasa hormat yang dalam, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak membungkuk, Tuan Muda Jiang. Anda juga di sini. Saat dia menyadari membungkuk tidaklah pantas, semuanya sudah terlambat. Sang Guan Sheng sedikit mengernyit. Ketika Wen Shengnan melihatnya, dia hanya membungkukkan badan. Namun melihat Jiang Fan ini, dia malah membungkuk dalam-dalam. Penghormatan semacam ini hanya diperuntukkan bagi tokoh-tokoh senior. Hal ini membuat Sang Guan Sheng agak tidak senang. Dia mengamati Jiang Fan dengan mata kritis, lalu berkata, aku adalah murid dari Dokter Abadi. Beranikah kau membiarkanku menguji kemampuanmu dalam bidang pengobatan? Jalur pengobatan hanyalah bagian dari jalur medis. Jiang Fan telah mewarisi semua pengetahuan mendalam dari buku medis abadi. Dia secara alami sangat ahli dalam bidang ini. Jika orang lain yang mengujinya, dia tidak akan tertarik. Namun setelah mengetahui bahwa lelaki tua di depannya adalah murid dari sang dokter abadi, dia tidak dapat menahan rasa penasarannya. Dia ingin tahu, dibandingkan dengan murid langsung sang dokter abadi, siapa yang lebih kuat. Bab 164 Jarum Perak Api Biru. Wajah Wen Hongyao sedikit berubah setelah mendengar ini. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melotot tajam ke arah Wen Shengnan, bagaimana mungkin dia tidak bisa membedakan senioritas. Akibatnya, dia membuat Sang Guan Sheng marah, yang kemudian mempersulit Jiang Fan. Dia bergegas untuk menenangkan Jiang Fan, katanya, kakak Sang Guan, bagaimana mungkin bakat kecilnya menarik perhatianmu? Mari kita duduk di aula dan mencicipi teh spiritual sekte awan hijau kita. Namun Sang Guan Sheng masih menatap Jiang Fan dan berkata, untuk seseorang yang mampu membuat keponakanmu begitu dihormati, bakatnya pasti tidak rendah, kan? Anak muda, apakah kamu berani? Jika kamu bisa lulus ujianku, aku akan memberimu set jarum perak api biru ini. Dia mengeluarkan satu set jarum perak yang disegel dalam kotak giok, dalam berbagai panjang dan ukuran. Ujung jarum perak itu berkilau samar dengan percikan biru. Pupil mata Jiang Fan mengecil. Ini adalah salah satu dari 3 set jarum perak dari Dokter Abadi. Mereka ditempa dari meteorit langit luar, masing-masing merupakan artefak sihir tingkat menengah, nilai seluruh set tidak kalah dengan artefak sihir tingkat atas. Mereka meningkatkan efektivitas jarum, membuatnya mampu menyembuhkan penyakit secara instan. Jarum perak api biru memainkan peran penting dalam ketenaran Dokter Abadi di Tanah 9 Sekte. Ini adalah artefak surgawi yang diimpikan oleh siapapun yang berkecimpung di dunia medis. Jiang Fan langsung tergoda dan berkata, terima kasih atas kebaikanmu, senior, aku bersedia mencobanya. Ah! Wen Hongyao terkejut, Jiang Fan terlalu percaya diri, bukan? Tidakkah dia menyadari bahwa Sang Guan Sheng tidak mungkin benar-benar memberikan jarum perak api biru? Jarum perak ini merupakan warisan paling berharga yang ditinggalkan oleh Sang Dokter Abadi sebelum ia meninggal. Seseorang menawarkan puluhan ribu batu kristal untuk membelinya, tetapi dia menolak. Bagaimana mungkin dia benar-benar ingin memberikannya kepada Jiang Fan? Dia pasti memberikan tantangan yang sangat sulit untuk mempersulit Jiang Fan mendapatkan jarum perak api biru. Sang Guan Sheng mengangguk pelan dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan mengujimu.
Pandangannya beralih ke piring bundar di hadapannya. Dia langsung punya ide untuk ujian itu. Di antara obat-obatan spiritual ini, ada 3 yang kualitasnya di bawah standar. Bisakah kamu menemukannya? Apa? Wen Hongyao terkejut. Apakah ada yang gagal di antara obat-obatan spiritual ini? Semuanya disempurnakan oleh para pengikutnya, masing-masing diperiksa secara pribadi olehnya, dipastikan tidak memiliki masalah sebelum disimpan. Namun hanya dengan sekilas pandang, Sang Guan Sheng menemukan 3 yang di bawah standar. Jantungnya bergetar tanpa suara. Setelah 30 tahun berpisah, tingkat keahlian medis Sang Guan Sheng sudah sampai mana? Ujian yang diberikannya sangat menantang, bahkan untuk dilewatinya. Apalagi Jiang Fan, dia tidak dapat menahan senyum pahit. Persis seperti dugaannya, Sang Guan Sheng hanya mencoba mempersulit Jiang Fan. Itu bukan ujian yang sesungguhnya. Meskipun demikian, Jiang Fan tampaknya tidak menganggapnya gentar. Dia tiba-tiba menyadari, lalu bergumam, kupikir itu hanya imajinasiku, tapi ternyata ada yang kualitasnya jelek. Saat memilih obat-obatan spiritual sebelumnya, dia merasakan ada yang salah dengan beberapa obatnya. Karena percaya kepada Wen Hongyao, dia tidak mencurigai mereka sebagai orang yang di bawah standar. Ternyata, mereka memang bermasalah. Jadi, karena sudah familiar dengan prosesnya, dia memilih 3 obat spiritual yang bermasalah, sambil berkata, mungkinkah ketiganya ini? Wen Hongyao terdiam dalam hati. Kalau dia tidak mengerti, ya sudahlah, dia memang tidak mengerti. Tapi kenapa Jiang Fan malah berpura-pura? Karena mengira Jiang Fan masih muda dan sensitif, dia tidak mau kehilangan muka di hadapan begitu banyak pengikut Sekte Awan Hijau, jadi dia berasumsi bahwa Jiang Fan akan dengan santai memilih 3 orang untuk menghadapinya. Dia berjalan mendekat dan berkata pelan, gagal dalam ujian itu hal yang biasa, ini adalah ujian dokter surgawi nomor 1 di 9 sekte, tidak memalukan. Sambil berkata demikian, dia meraih obat-obatan spiritual untuk diminum kembali. Namun ekspresi Sang Guan Sheng berubah sedikit. Melihat Jiang Fan dengan ekspresi terkejut, dia berkata, kamu benar-benar punya keterampilan. Hah? Wen Hongyao membeku. Dia menatap 3 obat spiritual di telapak tangannya dengan terkejut. Kakak Sang Guan, tidak mungkin kau bilang dia memilih yang benar, kan? Sang Guan Sheng menatap tajam ke arah Jiang Fan, lalu berkata, mengapa tidak membukanya dan mencari tahu? Wen Hongyao tidak dapat mempercayainya. Jiang Fan benar-benar memilih 3 yang di bawah standar dari antara ratusan obat spiritual seperti Sang Guan Sheng. Ingatlah, masing-masing dibungkus rapat dengan kertas perkamen. Hampir mustahil untuk melihat cacat apapun dari luar. Dia segera membuka bungkus pertama yang diberi label, salep rambut bergizi. Begitu dia membukanya, bau busuk tercium keluar. Setelah diperiksa lebih dekat, salep putih itu memiliki bintik-bintik hitam di dalamnya, jelas berjamur. Jiang Fan berkata, itu mungkin karena terlalu panas saat direbus, bagian luarnya kering tetapi bagian dalamnya masih lembab. Seiring berjalannya waktu, secara alami akan berjamur. Wajah Wen Hongyao menunjukkan tanda-tanda malu. Obat spiritual yang diperiksanya sendiri memang bermasalah. Dia segera menegur murid perempuan yang telah meramu obat itu dengan kasar. Kemudian, dia membuka paket kedua dan ketiga. Tanpa kecuali, mereka punya masalah. Merasa malu sekaligus terkesan, dia bertanya, Jiang Fan, bagaimana kamu menemukannya? Bahwa Sang Guan Sheng dapat melihat melalui mereka adalah karena keahliannya yang mendalam di bidang medis. Tapi Jiang Fan masih junior. Jiang Fan menjawab dengan santai, saya memperoleh sedikit pengetahuan dan mengerti sedikit. Dengan sikap rendah hati seperti itu, di mata Sang Guan Sheng, itu tampak seperti kesederhanaan, kesombongan, dan arogansi palsu. Itu memang hanya sedikit pengetahuan. Sang Guan Sheng berkata dengan jelas, kalau begitu, biarkan aku mengujimu lagi. Bagaimana Anda akan mengobati penyakit lama Penatua Wen? Jiang Fan kemudian teringat bahwa Penatua Wen menderita gagal jantung. Terakhir kali para tetua memilih murid, kegagalan memilih Jiang Fan telah menyebabkan kondisinya kambuh, membuatnya terbaring di tempat tidur.
Dia harus meminum pil penyehat jantung 9 rasa untuk meringankan kondisinya. Dia berpikir keras. Wen Hongyao tersenyum pahit dan berkata, "Kakak Sangguan, jangan membuatnya sulit. Kau tahu kondisiku, ini adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan hanya dapat ditekan dengan pil penyehat jantung 9 rasa." Saat itu, selama perjalanannya mencari dokter terkenal untuk menyembuhkannya, dia bertemu Sangguan Seng. Pil nutrisi jantung 9 rasa juga diberikan kepadanya oleh Sangguan Seng. Kondisi ini tidak ada obatnya. Haha. Sangguan Seng terkekeh, sambil mengelus jenggotnya, sebelumnya, memang tidak ada obatnya. Namun dalam beberapa tahun terakhir, saya menemukan sesuatu saat membaca catatan master saya. Setelah bertahun-tahun merenungkan, saya akhirnya menemukan resep pil yang dapat menyembuhkan gagal jantung Anda sepenuhnya. Sambil berkata demikian, dia mengeluarkan resep dan menyerahkannya kepada Wen Hongyao. Saya datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan dan memutuskan untuk mengunjungi Sekte Awan Hijau untuk memberikannya kepada Anda. Tangan Wen Hongyao gemetar saat dia menerima resep itu dengan penuh rasa terima kasih. Sambil meneteskan air mata, dia berkata, "Kakak Sangguan, sungguh mengharukan bahwa Anda mengingat kondisi saya selama ini." Sangguan Seng menggenggam kedua tangannya di belakang punggungnya sambil tersenyum, "Meringankan penderitaan manusia dan menyelesaikan masalah medis adalah tugas kita, bukan? Selain itu, mengembangkan resep ini memungkinkan saya untuk memberikan penghiburan bagi roh tuan saya di surga. Bahkan dia mungkin tidak dapat menyelesaikan kondisi ini." Wajah tuanya memancarkan kebanggaan yang mendalam. Namun kemudian, suara tulisan yang mantap mencapai telinga mereka. Sangguan Seng menoleh dan terkejut. Dia melihat Jiang Fan memegang kuas, menulis sesuatu dengan penuh perhatian. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Jiang Fan tidak mengangkat kepalanya dan berkata, "Menulis resep untuk mengobati gagal jantung." Sangguan Seng mendengus sambil tertawa. Dia menggelengkan kepalanya, dan mengalihkan pandangan dengan acuh tak acuh. Metode pengobatan yang telah ia kembangkan dengan susah payah selama beberapa tahun. Bagaimana Jiang Fan, dengan pengalamannya yang terbatas, dapat memahami dan menulis resep pengobatan? Wen Hongyao juga merasa tidak berdaya. Jelaslah bahwa Sangguan Seng ingin Jiang Fan menyerah. Tanpa diduga, dia dengan keras kepala menuliskannya. Dia menghampirinya untuk menghiburnya, "Jangan dimasukkan ke hati, tabib suci Sangguan hanya bercanda denganmu." Sewaktu dia bicara, tanpa sengaja dia melirik apa yang sedang ditulisnya. Tidak masalah jika dia melihatnya. Ketika melihatnya, ekspresinya langsung membeku. Bab 165, siapa yang menguji siapa? Dia mengambil resep yang diberikan Sangguan Seng kepadanya, dengan rasa tidak percaya. Kemudian dia melihat tulisan Jiang Fan. Mulutnya terbuka lebar hingga dapat memuat sebutir telur. Karena kedua resep itu sangat mirip. "Kakak Sangguan, kau kemari dan lihatlah," kata Wen Hongyao dengan sangat terkejut. Sangguan Seng terkekeh, apa, dia bisa menulis resep yang benar? Namun, saat dia mendekat dan melihat lebih dekat, senyum di wajahnya membeku. Dia menatap tanpa berkedip saat Jiang Fan selesai menulis resepnya. Lebih dari 90%-nya sama. Hanya bahan utama dan beberapa bahan tambahan saja yang berbeda. Sangguan Seng mengambil resep itu, melihatnya berulang-ulang dengan rasa tidak percaya. Matanya yang tua menatap Jiang Fan dengan ketakutan, napasnya menjadi tidak teratur, dan dia berteriak, "Di mana kamu mendapatkan ini?" Insting pertamanya adalah Jiang Fan telah mencuri resepnya. Namun tidak seorang pun yang mengetahui resep ini kecuali dia. Lebih jauh lagi, masih ada beberapa perbedaan antara kedua resep tersebut. Selain itu, bagaimana mungkin Jiang Fan memiliki resep semacam ini? Dituduh sebagai pencuri rasanya tidak enak. Jiang Fan mengerutkan kening dan berkata, "Katakan saja padaku, apakah resep ini bisa menyembuhkan gagal jantung tetua Wen?" Sangguan Seng menatap Jiang Fan lama sekali. Dia dengan enggan melihat resep tersebut dan berkata, "Resep saya adalah hasil dari pertimbangan cermat selama 3 tahun. Ini benar-benar kombinasi yang paling sempurna. Resep Anda mengandung 3 bahan berbeda. Saya tidak akan membahas kemanjurannya untuk saat ini. Bahkan bisa berakibat fatal." Jiang Fan tidak bisa berkata apa-apa.
Resep ini berasal dari Unding Medical Book. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, kemanjurannya dapat disimpulkan. Ketiganya yang hadir adalah pakar di bidang medis. Mereka hanya perlu mempertimbangkan resep secara hati-hati untuk menyimpulkan sekitar 70 hingga 80% kemanjurannya. Sangguan Seng mendengus, kau masih belum yakin. Baiklah, mari kita lihat seberapa efektif resepmu. Wen Hongyao juga mulai mempertimbangkan dan menyimpulkan. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Sangguan Seng memegang resep itu lama sekali tanpa berbicara. Setelah beberapa saat, Wen Hongyao selesai menyimpulkan, menunjukkan ekspresi tidak yakin. Kakak Sangguan, mengapa aku merasa resep ini setara dengan resepmu? Ekspresi Sangguan Seng rumit. Ada rasa terkejut dan tidak rela, tetapi akhirnya berubah menjadi ejekan terhadap diri sendiri. Kita berdua ahli, tak perlu menyanjungku. Resep ini jauh lebih hebat daripada resepku. Meskipun hanya 3 bahan yang berbeda, efektivitas obatnya meningkat pesat. Dengan resep saya, butuh waktu 3 tahun untuk sembuh. Dengan resepnya, paling lama butuh 3 bulan. Bibir Wen Hongyao bergerak. Dia ingin mengatakan sesuatu untuk menenangkan keadaan, tetapi perbedaan antara kedua resep itu terlalu besar. Dia tidak tahu bagaimana mengarangnya. Sangguan Seng menatap Jiang Fan lagi, tatapannya tidak lagi superior. Ada sedikit rasa kagum. Dia menoleh ke Wen Hongyao dan mendesah, tidak heran orang sekasar dirimu begitu menyayanginya. Bahkan saya sendiri tidak bisa tidak mengagumi bakat cemerlang seperti itu. Meskipun dia dan Wen Hongyao memiliki temperamen yang agak aneh. Itu karena mereka mengabdikan diri pada jalur medis, dan kurang memperhatikan tata krama sosial. Ketika mereka menemukan bakat baru di bidang medis, mereka merasakan simpati yang tulus lebih dari siapapun. Dia tersenyum dan berkata, anak muda, siapa gurumu? Memiliki murid yang luar biasa sepertimu. Saya tidak akan berbicara tentang aspek lainnya, tapi dalam hal resep ini, saya tidak sebaik Anda. Dokter surgawi tertinggi dari negeri 9 sekte, mengakui bahwa dirinya lebih rendah dari seorang pemuda dalam hal menulis resep. Kedengarannya tidak masuk akal, namun itu benar-benar terjadi. Jiang Fan berkata dengan tenang, saya akan menjawab pertanyaan itu nanti. Sebelum itu, saya ingin membandingkan keterampilan medis dengan senior Sangguan. Teknik penyempurnaan obat hanyalah sebagian dari buku kedokteran yang abadi. Menjadi sedikit lebih baik dalam menulis resep tidak berarti banyak. Keterampilan medis adalah bukti nyata perbedaan antara dirinya dan Sangguan Seng, yang mewarisi buku medis abadi. Bandingkan keterampilan medis denganku. Sangguan Seng tidak dapat menahan tawa dan menepuk-nepuk kepala Jiang Fan dengan sayang. Anak muda, kamu punya cita-cita yang tinggi. Orang terakhir yang menantang saya adalah 10 tahun yang lalu. Mereka adalah pakar yang terkenal. Namun, kamu hanyalah seorang anak kecil. Wen Hongyao merasa ketakutan. Dia segera berkata, Jiang Fan, jangan kurang ajar. Jiang Fan baru saja lulus penilaian Sangguan Seng, bagaimana dia berani menantang keterampilan medisnya? Sungguh seekor anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Tidak apa-apa, Sangguan Seng sangat tertarik. Di matanya yang tenang, ada keinginan untuk berkompetisi yang telah lama terpendam. Karena kamu bisa menguasai resep tingkat tinggi seperti itu, keterampilan medismu seharusnya tidak terlalu buruk. Baiklah, aku akan membandingkannya denganmu. Namun bagaimana cara membandingkannya secara adil? Tiba-tiba, Sangguan Seng melihat antrian yang padat di luar. Mari kita lakukan dengan cara ini. Sangguan Seng menunjuk ke arah mereka, kita berdua akan memilih pasien dengan penyakit dari antrian. Dalam waktu 1 batang dupa, siapapun yang memilih pasien terbanyak adalah pemenangnya. Wen Hongyao tercengang. Semua murid yang hadir penuh vitalitas dan lebih kuat dari lembu. Jika mereka menderita penyakit apapun, hal itu tidak akan terlihat dari penampilan mereka. Ini memerlukan ketajaman mata seorang dokter. Jiang Fan mengangguk dan berkata, baiklah, seperti yang dikatakan senior. Setelah Wen Hongyao berteriak untuk memulai, Jiang Fan dan Sangguan Seng melompat ke kerumunan. Untuk menang, mereka tidak dapat memeriksa denyut nadi masing-masing satu persatu, mereka harus mengamati warna
kulit untuk menilai kesehatan mereka. Pada saat ini, Sangguan Seng melompat ke arah murid perempuan yang berkulit kemerahan. Hanya dengan satu tatapan, dia berkata, meskipun kulitmu kemerahan, ada noda darah di matamu, yang menandakan racun api di tubuhmu. Berdiri di sana, nanti aku beri resep. Murid perempuan itu tercengang. Beberapa bulan lalu, dia diracuni oleh katak api saat pelatihan. Karena gejalanya ringan, dia tidak terlalu memperhatikannya. Namun Sangguan Seng melihatnya sekilas, yang membuatnya kagum, seperti yang diharapkan dari dokter surgawi dari Tanah 9 Sekte. Dia sesuai dengan namanya. Jiang Fan melihat ini dan merasakan tekanan luar biasa. Reputasi Sangguan Seng bukan hanya sekadar bualan. Ia segera mengamati para pengikutnya dan melihat seorang pengikut laki-laki dengan rambut hitam lebat. Jiang Fan berjalan mendekat, mengambil sehelai rambutnya dengan dua jari, dan menyekanya dengan lembut, memperlihatkan kotoran hitam di antara jari-jarinya. Kakak senior ini, kamu baru saja mengonsumsi material surgawi dan harta duniawi yang menguras kehidupan untuk meningkatkan kultivasimu secara paksa, bukan? Jika tidak segera ditangani, bisa jadi nyawa Anda terancam. Silakan minggir, dan saya akan menangani Anda nanti. Wajah murid itu berubah drastis. Untuk mempersiapkan penilaian murid yang akan datang, dia mengambil risiko. Dia pikir, tidak seorang pun akan memperhatikan. Siapa yang tahu Jiang Fan bisa melihatnya sekilas. Dengan demikian, di tengah seruan, Jiang Fan dan Sangguan Seng terus bergerak di antara para murid, memilih satu persatu yang tampak sehat tetapi sebenarnya menderita penyakit. Waktunya habis. Atas panggilan Wen Hongyao, mereka berhenti. Wen Hongyao menghitung jumlah murid yang dibawa kembali satu persatu. Setelah membuat rekaman, dia kembali dengan wajah gelisah. Sangguan Seng menyeka keringat di dahinya dengan lengan bajunya, sambil bernapas dengan berat, umumkan. Wen Hongyao ragu-ragu untuk waktu yang lama dan berkata, Dokter Surgawi Sangguan, 19 orang. Mendiagnosis penyakit 19 orang dalam waktu satu batang dupa, hanya dia yang bisa melakukan itu di seluruh Tanah 9 Sekte. Mendengar ini, Sangguan Seng menghela napas lega. Ini bahkan lebih tinggi dari rekornya 10 tahun lalu. Dia menatap Jiang Fan sambil tersenyum dan berkata, bagaimana dengan Jiang Fan? Berapa banyak penyakit yang telah dia diagnosa? Jika dia mendiagnosis 5 penyakit, dia bisa bertanggung jawab sendiri. Mata Wen Hongyao berkedip, ragu untuk berbicara. Apa? Bahkan belum 5. Sangguan Seng menunjukkan sedikit kekecewaan. Namun dia tetap menghibur Jiang Fan dengan menepuk pundaknya, tidak apa-apa, bekerja keraslah, jangan biarkan hal ini memengaruhi pola pikirmu. Wen Hongyao akhirnya tidak dapat menahan diri, dan tergagap kakak Sangguan. Saya tidak khawatir dengan pola pikir Jiang Fan. Saya khawatir kamu tidak akan mampu mengatasinya. Bab 166, Pendukung yang Kuat. Sangguan Seng membeku sesaat. Dia tertawa dan berkata, takut aku tidak bisa mengatasinya. Hongyao, kamu tidak mengenalku. Sangguan Seng mengangkat tangannya dan menatap langit, dengan tenang berkata, di dunia kedokteran, kapankah saya pernah patah semangat? Menghadapi lawan yang kuat dengan kekuatan adalah moto hidup saya. Sekalipun Jiang Fan melampaui diriku di masa lalu, aku tidak akan goyah. Baca saja, sudah berapa banyak orang yang didiagnosisnya. Wen Hongyao masih agak ragu-ragu. Sangguan Seng memang memiliki karakter yang ulet, tidak pernah patah semangat menghadapi kemunduran. Tetapi hari ini, kemunduran ini tampak sangat besar. Setelah ragu-ragu sejenak, dia dengan hati-hati mengamati ekspresi Sangguan Seng dan berkata, jumlah orang yang didiagnosis Jiang Fan adalah 29 orang. Apa yang paling ditakutkan Wen Hongyao telah terjadi. Raut wajah Sangguan Seng tiba-tiba mengeras, mata tuanya terus melebar, kemudian dia hanya terpaku di sana. Seperti sepotong kayu mati yang layu. Dia segera menghiburnya, kakak Sangguan, kekalahan sesaat tidak berarti apa-apa. Mungkin Jiang Fan hanya beruntung. Melihat Sangguan Seng masih dalam kondisi seperti itu. Wen Hongyao berkata, mungkin Jiang Fan terlalu terburu-buru dalam mendiagnosisnya, dan mungkin saja ada kesalahan diagnosis. Saya akan memverifikasinya satu persatu.
Baru saat itulah ekspresi Sang Guan Seng sedikit melunak. Bagi seseorang yang membanggakan dirinya sebagai tabib surgawi nomor 1 di negeri 9 sekte, sungguh tak tertahankan kalah dari seorang anak muda tak dikenal. Dia sangat meragukan jumlah diagnosis Jiang Fan. Mungkin dia terburu-buru membuat beberapa diagnosis dan segera menyajikannya untuk melengkapi angka-angka. Itu masuk akal. Wen Hongyao berkata, Jiang Fan, ikutlah denganku dan jelaskan gejala masing-masing murid satu persatu agar aku bisa memverifikasinya. Jiang Fan menangkupkan kedua tangannya dan berkata, baiklah. Murid ini menghabiskan kekuatan hidupnya secara berlebihan. Kulit murid ini rusak karena racun, dengan kulit yang tak terlihat berubah menjadi hijau. Yang ini. Dia menunjuk mereka satu persatu, dan Wen Hongyao memeriksa denyut nadi mereka dan mengajukan pertanyaan. Semua penyakit mereka cocok dengan diagnosis Jiang Fan dengan sempurna. Pada akhirnya, seluruh diagnosis ke-29 murid itu sepenuhnya akurat tanpa kecuali. Hal ini membuat Wen Hongyao tercengang dengan mulut menganga. Tubuh Sang Guan Seng semakin gemetar. Karena tidak mampu menahan hantaman sekuat itu, dia tiba-tiba terjatuh ke kursi batu. Penampilannya yang dulu muda langsung tampak menua beberapa tahun. Bergumam pada dirinya sendiri sambil mengejek diri sendiri, guru, muridmu telah mempermalukanmu. Aku telah bekerja keras sepanjang hidupku, namun aku tidak dapat dibandingkan dengan seorang pemuda. Matanya meredup, dipenuhi rasa bersalah yang amat dalam. Wen Hongyao merasa cemas. Konsekuensinya lebih serius dari apa yang dibayangkannya. Hati Dao Sang Guan Seng telah runtuh. Tidak dapat dielakkan lagi bahwa mulai sekarang ia akan menjadi patah semangat, yang mungkin akan berujung pada akhir yang menyedihkan. Pada saat itu, Jiang Fan melangkah maju ke arah Sang Guan Seng dan berkata dengan tenang, Senior Sang Guan, tidak perlu bersikap seperti ini. Keahlian medisku juga berasal dari gurumu, Sang Dokter Abadi. Mengetahui kedalamannya, Jiang Fan tidak lagi menyembunyikan kebenaran. Untuk menghindari menyakiti tabib suci teratas dari tanah 9 sekte ini. Apa, tuanku? Sang Guan Seng tiba-tiba mengangkat kepala tuannya, wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Wen Hongyao juga terkejut, Jiang Fan, apakah kamu murid Dokter Abadi? Tunggu, tidak, usiamu tidak cocok. Sang Dokter Abadi telah tiada selama puluhan tahun. Berapa umur Jiang Fan? Jiang Fan berkata, saya tidak sengaja memahami, buku kedokteran abadi, hanya memahami sedikit dari permukaannya. Hari ini aku mempermalukan diriku sendiri di depan senior Sang Guan dan Penatua Wen. Keterkejutan mereka bukan saja gagal mereda tetapi malah makin meningkat. Sang Guan Seng tiba-tiba berdiri, tangan tuannya mencengkeram lengan Jiang Fan, mata tuannya berkedip-kedip karena takjub. Apa katamu? Kau memahami, buku kedokteran abadi. Saat itu, ketika dokter abadi tiba-tiba merasakan hidupnya akan segera berakhir. Dia tidak punya waktu untuk mewariskan seluruh keterampilan hidupnya kepada murid-muridnya. Ia buru-buru menyusun buku kedokteran yang abadi. Seluruh karya hidupnya ada di dalamnya. Sebelum meninggal, dia menitipkannya pada murid-muridnya, mendesak mereka untuk memahaminya, dan jika mereka tidak bisa, mereka harus mendistribusikannya ke seluruh dunia agar mereka yang ditakdirkan dapat memahami hakikat sejatinya dan meneruskan keterampilan tak tertandingi milik Sang Dokter Abadi. Namun termasuk Sang Guan Seng sendiri, beberapa murid tidak berdaya. Akhirnya, mereka hanya bisa mengikuti perintahnya dan mendistribusikannya ke setiap kota. Puluhan tahun berlalu tanpa ada seorang pun yang sepenuhnya memahami buku medis ini. Seiring berjalannya waktu, warisan Sang Dokter Abadi diyakini telah punah. Beberapa dekade kemudian, tiba-tiba seorang pemuda muncul, mengklaim bahwa ia telah memahami kitab kedokteran abadi. Sebagai murid Dokter Abadi, bagaimana mungkin Sang Guan Seng tidak terkejut? Jiang Fan tidak mengatakan apa-apa, menggunakan dua jari untuk menyeka matanya. Seutas kekuatan spiritual berputar di sekitar matanya, bergerak dalam pola yang misterius. Seolah-olah dia telah memasang dua lensa pada matanya. Melihat ini, Sang Guan Seng benar-benar tercengang, teknik pengamatan Qi. Teknik pengamatan Qi guru yang tak tertandingi. Dengan teknik pengamatan Qi ini, mendiagnosis penyakit akan seperti campur tangan surgawi. Wen Hongyao terkejut.
teknik observasi Qi. Itulah keterampilan terbaik sang dokter abadi saat itu. Tidak ada satupun muridnya yang mengetahui hal itu. Kecuali buku kedokteran abadi, dia tidak dapat memikirkan sumber lain bagi Jiang Fan untuk mempelajarinya. Jiang Fan berkata, apakah kamu percaya sekarang? Sang Guan Seng masih memegang erat-erat Jiang Fan, meski dia tidak lagi putus asa seperti sebelumnya. Namun pipi tuanya masih dipenuhi kegembiraan, matanya yang tua berkaca-kaca, dan dia tersedak. Keinginan terakhir guru, akhirnya ada yang mewujudkannya. Akhirnya, seseorang berhasil melakukannya. Wen Hongyao juga merasa sedih. Dia khawatir Sang Guan Seng akan merusak kesehatannya karena kesedihan yang berlebihan, jadi dia menghiburnya. Keterampilan gurumu yang tak tertandingi untuk melihat cahaya matahari lagi adalah peristiwa besar dalam jalur medis kita. Kakak Sang Guan seharusnya senang. Mendengar ini, Sang Guan Seng segera menyeka air matanya. Ya, mengapa aku menangis? Aku seharusnya bahagia. Dia cepat-cepat menenangkan diri dan berkata dengan lega, kalah dari penerus tuanku, aku tidak merasa dirugikan, sedikit pun, hahaha. Dengan bantuan teknik observasi Qi, wajar saja jika Jiang Fan dapat mendiagnosis 29 orang. Tiba-tiba, dia teringat perjanjian sebelumnya. Sambil mengeluarkan kotak jarum perak api biru, dia tertawa, taruhan adalah taruhan, ini milikmu. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?